Baik, teman-teman, welcome to our short course of TOEFL ITP. Jadi, selamat datang di course pendek kita, course singkat kita ya, untuk mempelajari TOEFL ITP. Dan karena hari ini hari pertama, so allow me to introduce myself. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. So, I am Priski Abimanyu Isnain. Please call me Priski or Mr. P if you like. Jadi, teman-teman bisa panggil saya Priski ataupun Mr. P ya. But I don't recommend you to browse my photos on Google using that name. Tapi tidak saya sarankan teman-teman mencari foto saya di Google pakai nama Mr. P. Karena nanti yang keluar pasti bukan foto saya ya, teman-teman. And then I've been teaching English for around 10 years. Saya sudah mengajar bahasa Inggris kurang lebih 10 tahun ya, teman-teman, 10 tahun atau lebih seperti itu, dan saya juga masih belajar. Jadi di sini anggap saja kita tidak ada guru, tidak ada murid, sama-sama belajar bareng di satu wadah gitu ya, teman-teman. Kemudian I'm from Pare. It's small town in Kediri, East Java ya, teman-teman. Jadi saya berasal dari Pare, Kediri, eh di kota kecil ya di daerah Kediri, Jawa Timur. Dan mungkin teman-teman lebih familiar dengan nama Kampung Inggris. Jadi Kampung Inggris Pare ini lebih dikenal dengan nama Kampung Inggris dari teman-teman di Indonesia ini seperti itu. Kemudian what else? I think that's all about me. Nothing interesting, right? Jadi itu sedikit tentang saya, teman-teman. Nggak ada yang menarik. Besides, selain itu saya ingin memperkenalkan dengan apa yang akan kita pelajari untuk satu periode ke depan atau 1 bulan ke depan ini ya, yaitu TOEFL. Jadi langsung saja, let's get right into it. Nah, jadi TOEFL ini apa sih, teman-teman? So, what is TOEFL? Nah, TOEFL sendiri, it stands for Test of English as a Foreign Language. Atau TOEFL ini kalau kita panjangkan, itu adalah Test of English as a Foreign Language. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, ya tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Nah, memang di Indonesia ini bahasa Inggris merupakan salah satu bahasa asing ya. Nah, disebut bahasa asing karena kita tidak sehari-hari menggunakan bahasa Inggris. Ya, terutama orang-orang di daerah seperti saya seperti ini, teman-teman. Nah, jadi bahasa itu dibagi sesuai pemakaiannya, yaitu dibagi menjadi tiga, yaitu mother tongue atau first language. Bahasa pertama kita itu adalah bahasa daerah masing-masing. For example, because I'm from Java, karena saya dari Jawa ya, teman-teman, so I speak Javanese. Saya ngomong bahasa Jawa. Itu pun bahasa Jawa itu masih dibagi-bagi lagi ya, ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, seperti itu. Kemudian selain bahasa pertama atau mother tongue, kita punya second language atau bahasa pemersatu. Jadi walaupun teman-teman dan saya itu dari daerah yang berbeda, kita masih bisa memahami satu sama lain menggunakan satu bahasa yaitu bahasa Indonesia. Nah, selain bahasa pertama dan bahasa kedua itu kita menyebutnya bahasa asing. Ya, biasanya kita ngomongnya dengan orang di luar negeri atau beda negara itu adalah bahasa asing. Nah, salah satu bahasa asing di Indonesia adalah bahasa Inggris dan tesnya salah satunya adalah TOEFL ini, teman-teman. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa TOEFL ini bukan buatan orang Indonesia ya. TOEFL itu adalah produk asli dari ETS atau Educational Testing Service yang ada di New Jersey, Amerika Serikat. Oke, nah cuma di Indonesia memang banyak ya produk-produk TOEFL buatan atau simulasi dari lembaga kursus ataupun dari kampus-kampus yang membuat TOEFL mereka sendiri. Seperti itu. Tapi sebenarnya TOEFL itu resminya atau awal mulanya itu dibuat oleh ITS seperti itu. Sampai sekarang ya, sejak tahun 1964. Nah, kemudian jenis TOEFL sendiri itu ada dua, teman-teman. Sebenarnya ada banyak ya, tapi kalau di Indonesia yang kita pakai itu ada dua. Yang pertama ada TOEFL ITP atau Institutional Testing Program, yang mana di TOEFL ITP ini teman-teman hanya diuji sebatas comprehension saja atau pemahaman saja. Seberapa teman-teman bisa memahami entah itu tulisan ataupun apa namanya ya ucapan yang ada di dalam bahasa Inggris menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Nah, teman-teman tidak diminta untuk menggunakannya. Jadi hanya diminta untuk memahami saja yang teman-teman dengar atau teman-teman baca. Nah, untuk rentang nilainya di TOEFL ITP ini mulai dari 310 sampai 677. Jadi kalau teman-teman katakanlah tidak jadi tes walaupun sudah daftar, itu sebenarnya teman-teman sudah dapat skor, yaitu 310. Nah, tapi di sini perlu teman-teman pahami, di TOEFL ITP ini teman-teman hanya mendapatkan skor, maksud saya hanya mendapatkan sertifikat, maaf teman-teman, hanya mendapatkan sertifikat ketika skor teman-teman di atas 460. Nah, setahu saya kalau teman-teman tes kemudian hanya dapat di bawah 460 itu tidak diberikan sertifikat. Biasanya hanya diberikan skor report saja.
atau apa ya, kayak pernyataan bahwa teman-teman pernah tes gitu aja. Seperti itu. Nah, untuk IBT atau Internet Based Test, nah ini yang diujikan itu holistik, teman-teman, atau menyeluruh, yaitu skill dan juga mastery, teman-teman. Skill sendiri adalah keterampilan, seberapa teman-teman bisa menggunakan bahasa Inggris, entah itu dalam tulisan ataupun dalam lisan. Jadi, teman-teman nanti di IBT otomatis disuruh nulis dalam bahasa Inggris ataupun disuruh ngomong dalam bahasa Inggris. Ya, dan juga mastery. Mastery itu adalah penguasaan teman-teman di dalam bahasanya itu. Jadi apakah teman-teman menguasai kosakatanya, pemilihan kosakatanya tepat atau tidak sesuai konteks. Kemudian penyusunan kosakata itu menjadi kalimat yang baku atau benar gitu ya, teman-teman. Biasa kita sebut dengan grammar. Dan juga seberapa akurat teman-teman melafalkan kata per katanya itu di dalam ketika teman-teman mengucapkan bahasa Inggris atau pronunciation, pelafalan gitu ya, teman-teman. Jadi di IBT ini menyeluruh gitu ya, teman-teman. Dan untuk rentang nilainya pun juga berbeda. Di IBT nanti mulai dari 0 sampai 120. Nah, tapi yang saya dengar dari salah satu teman saya yang mempelajari IBT ini, teman-teman, ITS itu akan memperbarui atau merombak sistem di IBT ini. Memang TOEFL ini setiap tahun pasti mengalami perubahan ya, teman-teman, entah itu yang ITP atau IBT. Nah, IBT ini yang saya dengar dalam waktu dekat itu akan mengalami perombakan di rentang nilainya. Jadi rentang nilainya tidak lagi 0 sampai 120, tapi 0 sampai 6 saja. Jadi 0 sampai 6, gitu ya, teman-teman. Tapi itu yang saya dengar, entah benar atau enggaknya saya nggak tahu. Cuman yang sekarang dipakai itu 0 sampai 120 ini. Nah, karena yang kita sorry, karena nanti yang kita pelajari adalah yang ITP ya, teman-teman, yang hanya pemahaman saja, otomatis di sini nanti bisa lebih cepat. Sebentar, sebenarnya ada pertanyaan? Oke, nah kalau teman-teman misalkan ada yang ingin sholat dulu, nggak apa-apa. Nanti teman-teman akan saya berikan rekaman kelas, gitu ya, teman-teman. Jadi setelah kelas nanti pasti akan saya berikan rekaman. Mohon nanti teman-teman ikuti lewat rekaman. Kalau ada bagian yang tertinggal, gitu ya. Atau teman-teman nanti pengen mereview kembali materinya, mohon lewat rekaman. Nah, tapi saya lanjut. Nah, yang kita pelajari nanti adalah yang TOEFL ITP ya, teman-teman. Nah, di TOEFL ITP itu hanya sekedar menguji pemahaman teman-teman saja. Oke, yang mana nanti di dalam ujiannya atau di dalam tesnya, teman-teman hanya dihadapkan dengan tiga section atau tiga bagian ini. Yang pertama, teman-teman nanti akan dihadapkan dengan listening section atau bagian listening, yaitu teman-teman menjawab pertanyaan berdasarkan informasi yang teman-teman dapat dari audio atau ketika yang apa yang teman-teman dengar dalam bahasa Inggris. Nah, di setiap soal nanti teman-teman hanya punya waktu 12 detik dan total soalnya nanti ada 50 pertanyaan yang terbagi menjadi tiga bagian. Itu ya, teman-teman. Nah, setelah listening selesai, teman-teman akan lanjut ke bagian structure. Nah, di bagian structure ini teman-teman diberikan 25 menit untuk menyelesaikan maksimal itu 40 pertanyaan yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu nomor 1 sampai nomor 15, ya, namanya sentence completion, teman-teman, yaitu melengkapi bagian kalimat yang hilang. Kemudian nomor 16 sampai nomor 40 itu adalah error analysis. Atau teman-teman diminta mencari kesalahan di kalimat utuh. Seperti itu. Nah, setelah struktur lewat atau selesai, teman-teman nanti akan lanjut ke reading comprehension. Yang mana di reading comprehension nanti teman-teman akan diberikan waktu 55 menit untuk menyelesaikan 50 pertanyaan. Nah, karena di ITP ini hanya sebatas comprehension ya, teman-teman, otomatis ada cara cepat mengerjakannya. Oke, nah nanti kita akan pelajari dalam waktu satu periode mendatang ya. Nah, di hari pertama sampai hari ke-10 kita akan fokus dulu di bagian structure, teman-teman. Nah, di bagian structure ini sebenarnya cuma ada satu langkah ya atau satu cara yang saya lakukan ketika mengikuti tes atau mengambil tesnya. Nah, cuman karena saya dari lembaga diberikan 10 chapter atau 10 hari untuk membahas listening, maksud saya structure, maaf teman-teman, ini saya jabarkan menjadi 10 langkah gitu ya supaya lebih sistematis dan ini sudah saya urutkan teman-teman dari yang paling mudah dan paling penting ya, semakin ke belakang itu semakin sulit tapi bukan tidak penting ya teman-teman, tapi jarang keluar lah gitu. Jadi yang paling tahap pertama ini nanti yang paling teman-teman akan sering pakai dalam mengerjakan soal structure TOEFL. Nah, kemudian hari ke-11 sampai hari ke-13
Kita akan lanjut ke bagian listening ya, teman-teman. Nah, di listening ini saya akan lebih fokus ke pemantapan vocab, teman-teman, dan juga pelatihan rekognisi atau kemampuan teman-teman mengenali yang teman-teman dengarkan dalam bahasa Inggris. Jadi lewat latihan, fokus ke latihan, teman-teman. Nah, itu nanti ada 3 hari. Part A hari ke-11 kita akan belajar part A, yaitu short dialogue. Kemudian hari ke-12 kita kenalan dengan listening part B. Nah, karena listening part B ini nanti sedikit ya, teman-teman, hanya ada 8 soal. Otomatis bisa kita rangkap atau kita gabung dengan part C. Jadi hari ke-12 dan hari ke-13 bisa kita satukan, teman-teman. Itu ya. Nah, kemudian setelah listening selesai, kita akan menginjak bagian reading. Nah, teknik cepat mengerjakan reading atau strategi, tips dan triknya ya, mengerjakan reading ini adalah teman-teman mengenali jenis soalnya. Nah, jenis soal reading itu ada sekitar 6 sampai 9 soal, teman-teman. Oke. Nah, tapi saya menemukan cara yang lebih ringkas, cara yang lebih sederhana lagi. Jadi yang awalnya dari 6 chapter atau 6 bab atau bahkan 9 itu bisa kita rangkap menjadi 3 bab. Jadi kita bisa selesaikan dalam waktu 3 atau 2 hari. Seperti itu. Nah, artinya nanti teman-teman akan ada waktu sisa atau waktu luang sebelum teman-teman mendapatkan ujian simulasi dari lembaga di hari ke-20. Gitu ya. Nah, kemudian rules atau aturan. Sebenarnya bukan aturan ya, teman-teman, karena kalau aturan kelihatan sangat strict gitu ya, sangat mengikat gitu. Nah, jadi untuk mekanisme, jadi teknisnya di kelas ini nanti yang pertama adalah daftar hadir atau absensi. Itu hanya dilakukan di hari pertama ini nanti saja. Jadi setelah kelas nanti, teman-teman saya akan berikan Google Form, link Google Form mohon diisi ya, teman-teman. Itu nanti akan saya pakai jadikan acuan untuk mengabsen teman-teman mulai hari kedua, hari ketiga dan seterusnya. Jadi hari kedua dan sisanya nanti saya sendiri yang akan mengabsen teman-teman melewat aplikasi Zoom ini. Gitu ya. Nah, sebenarnya absensi ini bukan perintah dari lembaga ya, bukan instruksi dari lembaga, tapi memang antusiasme saya sendiri. Jadi saya pengen melihat semangat teman-teman atau antusiasme belajar teman-teman mengikuti kelas live. Gitu ya. Dan ketika teman-teman nanti selalu hadir, entah itu di sesi sore saja ataupun di sesi malam saja atau bahkan di keduanya ya teman-teman, karena satu hari kan kita membahas bab yang sama walaupun latihannya beda-beda. Jadi sesi sore sama sesi malam saya usahakan untuk latihannya itu beda teman-teman, supaya kalau teman-teman bisa hadir di keduanya mendapatkan latihan lebih seperti itu. Nah, ketika teman-teman setiap bab itu selalu hadir, nanti pasti di akhir akan saya berikan bonus berupa pembahasan tes dari lembaga. Ya, tapi sekali lagi hanya untuk buat teman-teman yang selalu hadir, entah di sesi sore saja, ataupun sesi malam saja, atau di keduanya. Ya, teman-teman hanya sebagai reward saja. Dan kalau teman-teman nanti ada pertanyaan, ketika teman-teman ada pertanyaan, tidak perlu menunggu saya berhenti berbicara, takutnya teman-teman lupa mau tanya apa gitu ya. Teman-teman bisa interrupt saya, bisa menggunakan fitur Zoom, yaitu raise hand. Kalau nggak gitu bisa chat ya, misalnya, Sir, I want to ask something, misalkan. Question please, misalkan seperti itu. Nanti saya akan hentikan penjelasan saya untuk mempersilahkan teman-teman untuk menyampaikan pertanyaannya. Dan jika pertanyaan teman-teman masih seputar dengan topik yang kita pelajari hari itu, pasti langsung saya berikan jawabannya. Nah, tapi kalau teman-teman nanti pertanyaannya ada yang melebar ke bab yang lain, nanti saya akan sampaikan juga itu kita bahas di hari kesekian. Nah, karena saya yakin beberapa dari teman-teman ada yang memang sudah punya pegangan bahasa Inggris atau bab atau pernah kursus lah gitu ya, teman-teman. Ada juga dari teman-teman yang memang belajar dari nol. Nah, kita menghormati teman-teman yang belajar dari nol, teman-teman. Kita fokuskan supaya teman-teman tidak bingung, karena kalau semua diberikan dalam satu pertemuan nanti bingung, teman-teman. Ya, jadi fokus per bab saja seperti itu. Jadi kalau teman-teman nanti pertanyaannya out of topic, nanti saya akan sampaikan itu kita bahas di hari kesekian, misalnya seperti itu. Tapi kalau misalkan pertanyaan teman-teman on point, masih seputar dengan topik itu, pasti langsung saya berikan jawabannya. Itu ya, teman-teman. Dan yang terakhir ini yang paling penting buat teman-teman sendiri, yaitu vocabulary. Jadi tips dan trik yang kita akan pelajari dalam periode ke depan ini ya, teman-teman, dalam satu periode ke depan ini, itu akan sangat terbantu dengan kemampuan vocab teman-teman. Maksud saya penguasaan vocab teman-teman. Semakin banyak vocab atau kosakata teman-teman dalam bahasa Inggris akan semakin mudah juga teman-teman mempraktekkan
strategi ataupun trik yang akan kita pelajari ini nanti. Dan vocab itu cara belajarnya bukan hafalan ya, teman-teman. Tolong hindari belajar vocab lewat hafalan. Oke, nah tapi vocab itu paling bagus belajarnya adalah teman-teman tulis aja ketika teman-teman menemukan kosakata baru. Ya, nanti tulis artinya juga dan juga kelas katanya. Untung-untung kalau teman-teman ada partner latihan berbahasa Inggris atau ngobrol bahasa Inggris, itu bisa digunakan vocab-vocab tersebut. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu adalah cara menurut saya cara terbaik untuk belajar vocab atau memperkaya vocab teman-teman seperti itu. Tapi sekali lagi mohon dicatat itu yang paling penting teman-teman kalau dapat vocab baru. Nanti terutama di bagian reading di bagian akhir teman-teman akan ngerti maksud saya kenapa kok vocab ini penting sekali. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah fasilitas tambahan. Jadi teman-teman saya berikan fasilitas tambahan berupa konsultasi belajar di luar jam kelas live seperti ini. Nah, nanti kan teman-teman setelah sesi live itu saya berikan juga latihan untuk penunjang ketika teman-teman ada waktu luang. Siapa tahu teman-teman ada waktu luang dan ingin memperdalam atau apa ya, mengasah lah gitu ya pemahaman teman-teman lewat latihan. Sudah saya sediakan latihan juga, ada pembahasannya juga. Dan kalau nanti ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk japri nomor saya ya, teman-teman. Nomor saya yang ada di layar atau saya yang biasanya share link Zoom setiap jam 3 ataupun jam 7 malam, teman-teman. WIB ya. eh, untuk ikut kelas Zoom seperti itu. Nah, itu nomor saya. Jadi kalau ada pertanyaan seputar TOEFL, jangan sungkan-sungkan untuk chat nomor tersebut. Dan kalau misalkan saya nggak tahu, pasti saya carikan teman-teman. Karena saya juga masih belajar, di sini kita belajar bareng. Lumayan ilmu baru buat saya juga, seperti itu. Nah, itu tadi sedikit kita kenalan dengan saya dan juga yang akan kita pelajari satu periode mendatang. Nah, kita akan menginjak materi hari pertama tentang sentence atau kalimat. Tapi sebelumnya nih, siapa tahu teman-teman ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan boleh di-unmute. Silahkan teman-teman. Sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Sebentar. Mister, mau Iya, tanya Mister, silahkan Mister Desta. Boleh Mister. kalau di TOEFL ini eh, yang materi di share itu kemungkinan keluar semua di tes apa gimana ya? Kayak banyak Oh, Pak. oke, ini pertanyaan bagus sekali dari Mister Desta. Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah gabung di grup lama, ada juga mungkin yang baru gabung-gabung baru-baru ini ya, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah gabung grup lama dan diberikan PDF dari lembaga dan itu adalah PDF Longman ya, teman-teman. Yang mana itu tidak saya sarankan untuk pakai itu. Nah, dulu saya memang ngajar pakai itu juga ketika sebelum ada pandemi karena saya pun juga belum ada gambaran tentang TOEFL dulu ya, teman-teman 2017-an, 2018. Jadi memang patokan kita pakai Longman dan Longman itu dipublish ya, dipublikasikan itu di tahun 2003. Teman-teman boleh cek di bagian covernya. Dan itu kalau teman-teman nyari versi lengkapnya di internet banyak sekali. Gitu ya, teman-teman. Nah, kenapa saya tidak pakai buku itu? Karena bab di buku itu terlalu banyak, ada yang nggak keluar. Dan itu juga nggak runtut, teman-teman. Bisa dibilang nggak banyak bab yang nggak keluar lah, seperti itu. Banyak bab yang di buku itu tuh dipersulit. Seperti itu. Nah, saya berani bicara seperti ini karena sejak ada pandemi, sejak ada TOEFL online, nah saya itu selalu mengikuti per bulan, teman-teman. Kadang ada sekali minimal ya, kadang sampai 8 kali, bahkan pernah 12 kali dalam satu bulan itu tes seperti itu. Padahal ada aturan, nanti di akhir saya akan cerita sedikit kenapa kok saya bisa tes sebanyak itu dalam satu bulan. Nah, intinya saya tidak akan pakai buku itu, teman-teman. Saya pakai cara saya sendiri karena saya sudah apa ya meresearch gitu ya teman-teman soal-soal di TOEFL yang keluar dan yang tidak keluar. Memang kalau saya pakai buku itu saya yakin teman-teman akan kesulitan karena saya dulu pun juga pakai buku itu dan banyak yang kesulitan juga member di camp, member offline padahal teman-teman. Bayangkan online seperti itu. Kemudian bab di buku itu di structure contohnya ya teman-teman itu ada sekitar 60-an skill, 60-an bab. Sedangkan dalam satu soal structure, teman-teman hanya punya waktu sekitar 30 detik.
Nah, itu jadi kayak itu yang saya maksud dengan mempersulit teman-teman belajar. Jadi saran saya kalau teman-teman yang sudah dapat dari lembaga itu anggap aja itu sebagai bonus. Tidak disarankan belajar pakai itu dulu. Seperti itu, Mister. Siap, terima kasih ada Sama-sama. pencerahan. Oke. Nah, mungkin teman-teman yang sudah buka pun pasti lihat banyak sekali kan babnya. Sedangkan kita hanya punya waktu 10 pertemuan. Oke, good question, Mister Desta. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain. Silahkan, teman-teman. Sar mau nanya, Ba- Silahkan, Miss. tapi Mhm. mungkin sedikit agak di luar konteks kali ya, karena kan kalau mau misalnya nih kita tes TOEFL, tentu kan kita pasti punya tujuan masing-masingnya, kayak misalnya ada yang mau belajar ke luar negeri, apa segala macamnya. Nah, tentu kan kalau mau ke luar negeri pun, at least kita harus punya kapasitas berbahasa Inggris yang cukup kan ya, Mister. Betul. Eh, Kayak tadi kan Mister bilang juga mencatat dan syukur-syukur punya partner bahasa Inggris. Nah, ada ada cara, maksudnya ya kalau apa cara pendukungnya gitu, Mister. Kalau karena kalau saya sendiri saya merasa saya pernah tes TOEFL dan itu hasilnya keluar intermediate level lah kayak gitu. Tapi em, di satu sisi juga saya merasa kayak nggak bener nih, kayak kenapa kayak ngerasa ngestak ya kayak gitu. Gimana sih Mister? Kayak adakah cara tambahan atau cara pendukung gitu, Mister? Oke, jadi gini, Miss Ren. Untuk TOEFL sendiri, teman-teman ya, itu sebenarnya tidak merefleksikan kemampuan holistik teman-teman dalam berbahasa Inggris. Contohnya gini, eh, teman-teman saya di kampus Inggris, teman-teman ngajar maksudnya ya, itu banyak yang level bahasa Inggrisnya di atas saya, teman-teman. Jadi bisa dibilang mereka pun juga banyak yang sudah mengajar IELTS, kosakata atau tabungan vocabulary itu banyak sekali, teman-teman. Bagus-bagus. Bahkan kadang ketika mereka ngomong, saya nggak tahu ini ngomong apa gitu. Karena kita memang sering, sering apa ya, sering belajarnya itu tidak tidak secara textbook. Kalau sudah tutor sama tutor kita nongkrong atau main gitu, kadang kita campur pakai bahasa Inggris. Nah, mereka itu yang kadang nilai apa saya lihat level bahasa Inggrisnya di atas saya itu kadang malah nilai TOEFL-nya itu di bawah saya gitu. Jadi banyak juga yang seperti itu. Bahkan banyak juga ada mungkin aduh tapi jadi ada juga salah satu tutor yang saya kagumi beliau tapi TOEFL-nya pun juga masih jauh di bawah saya. Jadi gini teman-teman. TOEFL itu tidak menggambarkan seberapa bagus atau seberapa dalam bahasa Inggris teman-teman secara holistik ya. Tapi seberapa TOEFL itu menggambarkan seberapa teman-teman bisa menangkap maksud dan juga yang kedua adalah seberapa teman-teman sering latihan TOEFL untuk memahami format tesnya. Jadi TOEFL itu bukan hanya sebatas bahasa Inggris, bahkan menurut saya malah tidak tidak arahnya tidak ke seluruh menguji tes bahasa Inggris itu enggak, teman-teman, tapi lebih ke seberapa teman-teman kenal formatnya. Nah, kalau teman-teman pengen mengasah bahasa Inggris yang saya sampaikan tadi, teman-teman harus berada di atau tidak, kalaupun tidak berada di lingkungan yang berbahasa Inggris itu, teman-teman punya eh, punya teman ataupun punya sumber yang bisa teman-teman pakai untuk belajar yang kuat gitu ya. Dan sekarang itu menurut saya lebih mudah teman-teman karena ada AI. Teman-teman bisa belajar lewat AI di mana AI itu bisa setting, bisa teman-teman setting sebagai misalkan memberikan feedback ataupun sebagai partner ngomong. Teman-teman setting atau kasih batasan kalau dia itu ngomongnya harus akademik misalnya ataupun di ranah casual misalnya sehari-hari itu beda-beda tingkatan bahasa Inggris teman-teman. Nah itu bisa. Misalkan kalau misalkan kayak orang introvert kayak saya misalnya contohnya ya teman-teman kesulitan cari partner ya kita mau nggak mau pakai AI itu. Sekarang itu enak kok Miss. Jadi em, banyak sumber lah intinya untuk belajar seperti itu. Apakah pertanyaannya maksud Miss Ira seperti itu Miss? Apakah Iya, menjawab? iya, iya, Sir. Thank you, Sir. Oke, jadi intinya TOEFL ini teman-teman nggak perlu khawatir apakah kalau nilai TOEFL teman-teman itu rendah ataupun tinggi itu menggambarkan bahasa Inggris teman-teman. Jawabannya tidak. Menurut saya ya teman-teman, TOEFL itu hanya seberapa teman-teman siap mengambil tesnya, seberapa teman-teman kenal dengan apa namanya format tes dan juga strategi
mengakali waktunya, mengakali soalnya, seperti itu. Gitu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain. Silahkan, jangan sungkan-sungkan teman-teman. Sepertinya aman ya. Oke deh. Kalau tidak ada pertanyaan, izin saya mute kembali dan kita akan melanjutkan ke materi inti kita hari ini, yaitu kenalan dengan sentence atau kalimat. Sebelumnya saya ingin memberikan alasan kenapa kok teman-teman harus kenal dengan kalimat atau sentence ini. Jadi di bagian structure itu nanti teman-teman diminta, terutama bagian pertama ya, diminta mencari bagian kalimat yang hilang. Nah, untuk mengetahui bagian kalimat yang hilang, otomatis teman-teman juga harus tahu kalimat itu harus ada apa aja. Gitu ya. Makanya kita belajar tentang sentence atau kalimat ini. Nah, untungnya teman-teman, sentence atau kalimat ini dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu sebenarnya sama saja. Harus memiliki dua komponen atau susunan ini atau unsur ini ya. Yang pertama adalah subjek, yang kedua adalah predikat. Jadi subjek, predikat. Kalau misalnya objek dan keterangan itu tidak wajib ada di kalimat, teman-teman. Misal nih kita bilang eh, ibu saya sedang tidur. Kita kasih titik nggak apa-apa. Padahal itu hanya terdiri dari dua informasi, yaitu ibu saya itu sebagai subjek, sedang tidur itu adalah predikatnya. Nggak ada objek, tidak ada keterangan. Seperti itu. Jadi objek sama keterangan itu tergantung dibutuhkan atau tidak. Tapi kalimat itu harus aja subjek sama predikat. Nggak mungkin kita misalkan saya baru ketemu teman-teman nih, tiba-tiba saya bilang ibu saya. Pasti teman-teman bingung atau teman-teman nungguin. Ada apa dengan ibu mister gitu kan? Jadi ibu saya itu harus dilengkapi dengan sesuatu. Gitu ya, harus ada predikatnya. Sama misalkan kalau saya bilang ke teman-teman hanya predikatnya saja. Misalnya saya bilang sedang tidur. Nah, pasti teman-teman bingung, siapa yang dimaksud? Siapa yang sedang tidur? Seperti itu. Nah, jadi minimal kalimat harus ada dua susunan ini atau dua komponen ini. Jadi ketika teman-teman nanti mengerjakan soal structure TOEFL, pastikan dua komponen ini ada atau tidak. Kalau sudah ada berarti kalimat sudah lengkap. Tapi kalau belum ada, maka harus teman-teman carikan. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengenali di soal structure TOEFL apakah itu subjek, apakah itu predikat? Gitu ya. Oh ya, sebelumnya saya lupa menjelaskan pengertiannya. Jadi subjek itu pengertiannya adalah apa atau siapa yang ingin kita jadikan topik pembicaraan, teman-teman. Ya, contohnya tadi kalau saya bilang ibu saya sedang tidur, nah berarti yang saya ingin bicarakan kepada teman-teman adalah ibu saya. Nah, itu subjeknya, maksudnya yang diangkat jadi topik pembicaraan. Itu ya. Nah, kalau predikat itu ada apa dengan si subjek? Nah, jadi ada apa yang dimaksud atau apa yang dibicarakan dengan ada apa dengan yang dibicarakan supaya jadi kalimat utuh. Nah, bagaimana cara mengenali kalau di soal structure itu adalah subjek? Subjek itu dibuat dari kata benda, teman-teman. Nah, jadi semua kata dalam bahasa Inggris itu dikelompokkan menjadi 8 kelas kata. Nah, kenapa kok dikelompokkan menjadi 8 kelas kata? 8 kelas kata ini supaya teman-teman mudah untuk menggunakannya di dalam kalimat. Jadi 8 kelas kata ini punya fungsi masing-masing di dalam kalimat, teman-teman. Seperti itu. Nah, salah satunya kata benda atau noun kalau di buku atau di kamus gitu ya. Nah, kata benda itu sederhananya adalah semua yang diciptakan Tuhan. Itu kata benda, teman-teman. Jadi, atau apapun yang teman-teman temukan di sekitar teman-teman, itu semuanya adalah kata benda. Misalnya teman-teman lihat ke depan ada komputer, ada laptop, atau ada handphone, itu semuanya adalah kata benda. Ada headset, ada mouse, ada meja, ada kursi, dan lain-lain. Itu semuanya adalah kata benda. Ya, jadi semua yang diciptakan Tuhan, semua yang ada di sekitar kita itu adalah kata benda. Nah, contoh kata benda misalnya ada bird, artinya burung, teman-teman. Water, artinya air. Buildings, bangunan. Nah, biasanya kata benda itu ketambahan S atau IS belakangnya. Menandakan bahwa kata benda itu banyak atau jamak, teman-teman. Jadi kalau building itu bangunan, buildings itu bangunan-bangunan. Kemudian contoh lagi ada river, sungai, forest, hutan, atmosfer, ya atmosfer ya, classroom, ruangan kelas, dan masih banyak lagi. Bahkan kita itu juga kata benda, teman-teman. Manusia, eh, pekerjaan, misalnya guru, dosen, misalnya juga eh, pengusaha, dan lain-lain. Itu semuanya adalah kata benda.
Teman-teman bisa berkreasi dengan kreativitas teman-teman masing-masing untuk mencari benda-benda di sekitar teman-teman dan di bahasa Inggris kan. Itu termasuk kata benda semua, teman-teman. Itu ya. Nah, selain kata benda, subjek itu juga bisa dibuat dari kelas kata lain yang namanya adalah pronoun. Pronoun atau kata ganti itu fungsinya adalah menggantikan benda, teman-teman. Ya, jadi caranya kita bilang dia, itu namanya kata ganti. Nah, untuk bilang dia dalam bahasa Inggris itu ada tiga cara. Kita bisa pakai he bila atau apabila apa namanya kata benda yang kita maksud itu cowok. Misalnya kita punya temen namanya siapa? Misalkan Taro. Taro itu kan cowok ya, teman-teman. Nah, kalau kita mau bilang dia, dia itu kembali ke si Taro tadi, kita pakainya he. Nah, misalkan kita punya temen namanya Tari. Nah, itu kan cewek ya. Untuk bilang dia, kembalinya ke si Tari tadi, kita pakainya she. Nah, tapi kalau kita nggak tahu cewek cowoknya, seumpama kita lihat kucing ya, dari depan, eh, kucingnya itu jalan ke arah kita, berarti kan dari depan ya, kita kan nggak bisa lihat bagian belakangnya. Ya. Apakah ini kucing cewek apa cowok? Dia nggak pakai lipstick, nggak pakai anting, nggak pakai rok. Nah, kita nggak tahu ini cewek apa cowok. Nah, otomatis kalau kita nggak tahu cewek cowoknya dan benda itu cuma satu, kita pakai it untuk merujuk kepada dia. Atau kita melihat benda mati, misalnya ballpoint, kipas angin kan dia kan nggak punya cewek cowok ya, ya kita bilangnya it aja, seperti itu. Nah tapi kalau bendanya itu banyak teman-teman, ya entah itu benda mati, benda hidup, manusia, selain manusia itu kalau bendanya banyak kita pakainya they. Misalnya rumah-rumah itu kita pakainya they, orang-orang itu kita pakainya they, seperti itu. Kemudian those juga bisa diartikan mereka juga, ones juga bisa diartikan mereka juga, ataupun setiap orang, setiap benda gitu ya. Others yang lain-lain. Jadi kalau teman-teman menemukan other yang ada s-nya, itu dianggap sebagai kata ganti. Nah, ini beberapa contoh saja kata ganti yang mana nanti salah satu fungsinya sebagai subjek. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian selain subjek, kalimat tadi juga harus punya predikat di setelahnya subjek. Nah, ini ada perbedaan teman-teman bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Salah satu perbedaan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia adalah di pembentukan predikat. Kalau bahasa Indonesia, predikat itu tidak punya aturan, dia dibuat dari kelas kata apa. Sedangkan kalau dalam bahasa Inggris, predikat itu wajib dibuat dari kelas kata yang namanya kata kerja atau verb, teman-teman. Gitu ya. Nah, kata kerja itu sederhananya adalah semua yang dialami atau semua yang dikerjakan oleh kata benda itu semua adalah kata kerja, teman-teman. Nah, semua benda itu pasti melakukan sesuatu atau punya tujuan, punya fungsi atau mengalami sesuatu. Gitu ya. Contoh nih, teman-teman, misalkan air. Air kan benda mati ya. Nah, dia juga memiliki kata kerja yaitu mengalir atau flow. Nah, flow itu adalah kata kerja. Kemudian contoh lain kata kerja misalnya ada kata occur, artinya terjadi. Nah, occur ini juga bisa artinya ada, teman-teman. Sama kayak exist. Kemudian ada produce, artinya menghasilkan atau memproduksi gitu ya. Kemudian ada refer to. Nah, biasanya kata kerja itu memiliki tambahan preposisi setelahnya. Itu teman-teman anggap aja jadi satu. Misalnya refer to, rely on atau depend on. Kemudian listen to misalnya. Respond to, ya, react to. Consist of itu setelahnya itu juga ada. Jadi refer to itu merujuk pada consist of itu terdiri dari, kemudian ada improve artinya meningkat atau meningkatkan ya. Jadi dia punya dua arti teman-teman seperti itu. Dan masih banyak lagi. Misalnya berenang, swim, misalnya bernafas, breathe, misalnya bergerak, move dan lain-lain. Teman-teman bisa berkreasi menciptakan kata kerja sendiri gitu ya dan ditranslate ke bahasa Inggris itu adalah vocab-vocab yang bisa jadi predikat, teman-teman. Nah, masalahnya adalah bahasa Inggris itu juga punya aturan yang agak ribet sedikit, teman-teman. Jadi, salah satu perbedaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris adalah kata kerja itu bentuknya banyak. Ya, yang akan teman-teman temui dalam bahasa Inggris itu kata kerja itu bentuknya banyak. Bukan cuma misalkan nih makan kan biasanya kita mengartikan eat ya. Nah, makan itu di dalam kalimat bentuknya bisa saja eat, bisa saja ate, bisa saja eaten, bisa saja eats, bisa saja eating, bisa saja to eat, bisa saja misalnya will eat dan lain-lain. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris yang akan teman-teman temui dalam bahasa Inggris. Ya, dan saya menghindari penyebutan subjek verb. Kenapa? Takutnya adalah setiap teman-teman menemukan verb,
Mohon maaf saya ulangi ya teman-teman. Jadi kenapa saya menghindari penyebutan subject verb, tapi saya lebih memilih subject predicate karena tidak semua bentuk verb ini bisa jadi predikat. Nah, saya khawatir ketika teman-teman nanti saya menyebut subject verb, setiap teman-teman menemukan verb dianggap sebagai predikat. Padahal tidak semua bentuk verb ini bisa jadi predikat, gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kata kerja apa saja yang bisa jadi predikat dan kata kerja apa saja yang tidak bisa jadi predikat. Nah, kata kerja yang bisa jadi predikat itu hanyalah verb satu, verb 2, verb SIS, dan juga auxiliary verb saja. Kalau teman-teman menemukan ada verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, misalnya eaten gitu ya teman-teman, ataupun verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, misalnya eating, kemudian to verb satu, misalnya to eat, itu bukan predikat. Jadi walaupun bentuknya itu mirip kayak verb ya teman-teman, tapi itu bukan lagi verb di dalam kalimat. Seperti itu. Jadi sekali lagi ada kata kerja yang bisa jadi predikat dan ada juga yang tidak bisa. Seperti itu. Makanya saya menyebutnya subjek predikat ya, bukan subjek verb, teman-teman. Nah, di situ tadi saya menyebutkan auxiliary. Ini kan istilah ya, teman-teman. Otomatis saya harus jabarkan. Artinya apa sih auxiliary itu? Sebentar. Nah, jadi auxiliary, teman-teman, pengertiannya adalah kata kerja bantu. Jadi sebenarnya auxiliary itu juga kata kerja, teman-teman. Gitu ya. Nah, karena dia artinya adalah kata kerja bantu, maka setelahnya harus ada kata kerja lain yang dibantu. Harus ada verb setelahnya. Dan auxiliary ini ada 4 keluarga, ada 4 jenis, teman-teman. Yang pertama dari keluarganya do, yaitu ada do, kemudian ada juga does, dan juga ada did. Nah, untuk do ini, kata kerja setelahnya yang dibantu wajib verb satu, teman-teman. Contoh nih, saya tidak tahu. Bahasa Inggrisnya adalah I do not know. Kita nggak boleh bilang I do not knowing atau I do not knows, I do not knew. Itu nggak boleh, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau pakai do does did wajib verb satu. I do not know. She does not know. I did not know. Misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua ada keluarganya to be. Nah, to be ini lumayan banyak. Ada is, kemudian ada juga am, kemudian ada are, ya, kalau untuk menyatakan fakta, teman-teman. Kemudian ada juga was atau were untuk menyatakan kejadian lampau atau peristiwa sejarah biasanya ya. Kemudian ada be, kemudian been, dan juga being. Ini keluarganya to be. Nah, khusus untuk to be ini boleh diikuti 2 jenis kata kerja. To be itu boleh teman-teman ikutkan dengan verb ing atau di membantu verb ing, teman-teman. Nanti caranya kita bilang sedang. Contoh ya, misalnya saya sedang belajar, I am studying. Gitu ya, misalkan dia sedang nonton TV, he is watching television. Misalkan seperti itu dan lain-lain. Nah, to be itu juga boleh diikuti oleh verb 3. Itu untuk merubah arti kata kerjanya menjadi pasif. Alias caranya kita bilang di. Yang awalnya makan, kalau kita menemukan is eaten, berarti dimakan. Misalnya berburu, hunt ya itu berburu. Kalau misalkan is hunted, berarti artinya diburu. Nah nanti be verb 3 ini akan kita pelajari lebih lanjut di hari ketiga, teman-teman. Gitu ya. Intinya to be boleh diikuti 2 jenis kata kerja itu, entah itu verb ing ataupun verb 3. Nah kemudian berikutnya ada keluarganya have. Have di sini bukan artinya mempunyai atau memiliki ya, teman-teman. Have di sini artinya adalah telah atau sudah. Keluarganya ada 3 yaitu have, kemudian has, kemudian had. Yang mana keluarganya have ini atau has had ini, verb gandengannya atau yang dibantu haruslah verb 3. Tapi ini aktif, teman-teman. Ya, artinya sudah Contohnya sudah belajar, have studied. Sudah nonton TV, have watched television. Sudah memasak, have cooked, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada keluarganya modal auxiliary. Yang mana gandengannya adalah verb satu, teman-teman. Dan modal ini paling banyak ya, teman-teman keluarganya, yaitu kita punya will artinya akan, kemudian ada shall juga bisa diartikan akan, bisa diartikan harus. Kemudian ada juga may artinya boleh ataupun bisa jadi atau mungkin gitu ya. Kemudian ada might artinya mungkin, teman-teman.
Kemudian ada can. Can ini paling banyak artinya ya. Bisa artinya boleh, bisa, dapat, mampu, mungkin. Apalagi banyak teman-teman ya can ini artinya. Kemudian ada must. Artinya bisa harus, bisa pasti. Kemudian yang old misalnya ada would artinya akan tapi biasanya tidak dikerjakan ya. Jadi akan yang omong doang teman-teman. Contoh nih, jika tadi tidak hujan, saya akan main ke tempatmu misalnya. Nah, kalau ada orang bilang jika tadi atau seandainya tadi tidak hujan, saya akan main ke rumahmu, berarti tidak main karena tadi hujan. Misalkan seperti itu. Jadi itu pakainya akannya itu pakainya would ini teman-teman. Kemudian ada could bisa biasanya dipakai untuk lampau ya, teman-teman. Kemudian ada should, artinya sebaiknya atau bisa juga kadang diartikan harus. Nah, jadi ini adalah keluarga auxiliary ya, teman-teman. Yang mana dan juga mereka punya gandengan masing-masing. Mohon nanti teman-teman tambahkan ke catatan teman-teman setelah kelas ya, sambil mengikuti rekaman kelasnya seperti itu. Nah, sekarang mari kita ke contoh soalnya, penerapan yang kita pelajari hari ini ke contoh soalnya. Nah, di sini saya punya 3 contoh soal, teman-teman. Contoh soal pertama kurang lebih seperti ini. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman akan diberikan satu kalimat, ada bagian kalimat yang hilang, teman-teman disuruh mencari bagian kalimat yang hilang itu. Nah, untuk mengetahui bagian kalimat yang hilang, teman-teman harus tahu kalau kalimat itu harus memiliki apa aja, atau komponen yang wajib ada. Nah, tadi sudah kita pelajari ya. Kalimat itu harus punya predikat, selain itu kalimat juga harus punya subjek sebelum predikatnya. Nah, cara yang paling enak untuk mengerjakan soal structure TOEFL itu teman-teman cari predikatnya dulu. Karena predikat itu hanya dibuat dari satu kelas kata ya, dari kata kerja, teman-teman. Dan kalau misalkan subjek itu dari kata benda, biasanya dia panjang banget, teman-teman. Nah, itu alasan kenapa lebih enak cari predikatnya dulu. Gitu ya. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih. Coba teman-teman lihat di soal, adakah kata kerja yang bisa jadi predikat? Seumpama ada, kira-kira di kata apa, teman-teman? Atau di frasa apa? Teman-teman tulis di chat ya, jangan takut salah, teman-teman. Iya, betul sekali, Mr. Rizal, yaitu are noun. Di situ ada auxiliary dan juga verb gandengannya, teman-teman. Kalau teman-teman menemukan auxiliary verb, atau misalnya menemukan to be aja, are aja, atau misalkan is, itu fix dia adalah predikat. Ya, berarti di sini kita sudah punya predikat. Nah, kalau sudah ketemu predikatnya, teman-teman cari subjeknya. Artinya, setelahnya predikat itu nggak usah dihiraukan, teman-teman. Gitu ya. Nah, di sebelumnya predikat itu belum ada apapun, yang mana seharusnya kan ada subjek, teman-teman. Berarti di sini kita kehilangan subjeknya. Nah, subjek tadi dibuat dari kata benda, kalau nggak gitu dari kata ganti. Nah, berarti kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Antara A, B, C, D yang kata benda atau kata ganti saja? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Gitu ya. Nah, sambil kita analisa, Bravo cari delta kenapa kok salah? Yang Bravo di situ ada susunan that, the. Kalau teman-teman menemukan susunan that, that-nya itu adalah conjunction atau kata hubung. Jadi salah satu kelas kata lagi, teman-teman. Namanya conjunction atau konjungsi, kata hubung ya. Nah, kata hubung itu hanya diperlukan di dalam kalimat ketika subjek predikat itu lebih dari satu. Kalau subjek predikatnya itu cuma satu, yaitu the strike sama unknown, itu kita tidak boleh memasukkan predikat, teman-teman. Karena nanti kalimatnya tidak selesai. Gitu ya. Contoh nih yang paling gampang kata karena, because, teman-teman. Misal dalam bahasa Indonesia aja, saya sampaikan ke teman-teman misalnya, karena Wati adalah teman dekat saya. Nah, kira-kira eh, kalau saya bilang seperti itu saja, pasti teman-teman nungguin atau ada yang bertanya. Terus kenapa, Sir, kalau Wati adalah teman dekat Mister? Kan gitu ya. Jadi tidak selesai, teman-teman. Kalau saya hanya bilang, karena Wati adalah teman baik saya. Nah, tapi kalau karenanya itu saya hilangkan, Wati adalah teman baik saya. Titik. Itu malah sudah lengkap. Gitu ya. Jadi itu alasan kenapa conjunction itu tidak dibutuhkan di kalimat kalau subjek predikat cuma satu. Gitu ya, teman-teman. Kalau yang Charlie di situ ada is itu adalah predikat ya, itu kata kerja, tapi ini bukan auxiliary ya, teman-teman, karena setelahnya tidak ada kata kerja lagi, langsung kata benda. Nah, jadi ini bukan auxiliary, tapi dia tetap kata kerja.
Ya, yang mana itu predikat lagi, nanti pemborosan. Kalau yang delta ada 5W1H. Nah, kalau teman-teman di soal structure TOEFL menemukan 5W1H, anggap itu sebagai conjunction atau kata hubung ya, teman-teman. Sekali lagi, kalau teman-teman menemukan 5W1H di soal structure TOEFL, anggap itu sebagai conjunction. Dan sekali lagi, kita tidak membutuhkan conjunction kalau subjek predikat di kalimatnya nanti cuma satu. Gitu ya. Berarti fix jawaban yang benar adalah yang alfa, teman-teman. Nanti kalau dibaca, strikes are known to impale their prey on thorns. Jadi kalau diartikan, burung strike ini atau burung cendot, sorry, burung condet, kalau saya nggak salah ya, atau burung cendet, itu diketahui akan menancapkan buruan mereka atau mangsa mereka pada duri-duri pohon. Seperti itu. Oke, nice. Contoh kedua, teman-teman. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, kalau kita cari predikat, nah di situ belum ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Jadi teman-teman harus carikan predikat dulu, tapi jangan cari predikat langsung ya, siapa tahu subjeknya juga hilang, teman-teman. Kita juga harus cek apakah subjeknya sudah ada atau belum. Nah, di sebelum titik-titik itu sudah ada kata benda bakteria. Dijelaskan hanya oleh kata sifat. Nggak masalah, teman-teman. Kata sifat itu di dalam kalimat ketika dia nempel kata benda seperti ini ya, ini hanya sebagai pelengkap aja. Kalau dihapus nggak masalah. Ya, hanya sebagai modifier aja. Nah, intinya kata bendanya itu sudah ada yaitu bakteria itu, teman-teman. Nah, berarti kita sudah punya subjek tapi belum punya predikat. Jadi tugas teman-teman di sini hanya diminta mencarikan predikatnya saja. Nah, kira-kira berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Di A, B, C, D yang predikat saja. Iya, betul sekali. Saya lihat teman-teman semuanya menjawab Charlie. That's right, guys. Jawabannya adalah yang Charlie. Di situ ada auxiliary word, ya. Dan juga verbnya adalah verb 3, describe ini. Nah, kalau first itu cuma keterangan. Keterangan itu sama kayak kata sifat itu. Ketika dia nyempil-nyempil di bagian kalimat itu, kalau teman-teman hapus nggak masalah. Karena dia cuma nambahin arti aja. Nggak ada pun juga nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, sekarang kita analisa ya A, B, C, D kenapa salah. Yang alfa di situ ada subjek lagi. Nanti subjeknya pemborosan, teman-teman. Kalau yang Bravo itu tidak ada kata kerja sama sekali, sedangkan kan kita butuhnya predikat ya, dan predikat itu dibuat dari kata kerja atau verb, teman-teman. Jadi Bravo nggak bisa. Delta juga sama, tidak ada kata kerja sama sekali. Kita butuhnya kata kerja supaya bisa jadi predikat. Jadi fix jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Nanti kalau dibaca, Magnetotactic bacteria were first described in 1963 by Salvatore Bellini. Jadi bakteri-bakteri jenis magnetotactic pertama kali dideskripsikan atau diperkenalkan pada tahun 1963 oleh Salvatore Bellini. Seperti itu. Nice. Kemudian contoh terakhir caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah kalau teman-teman menemukan tion-tion, 90% dia adalah kata benda atau noun. Dan kata benda nggak bisa jadi predikat. Tarik ke belakang lagi, apakah ada predikat? Ternyata sama sekali tidak ada kata kerja, teman-teman. Nah, karena kalimat butuh predikat, otomatis di sini kita butuh predikat. Dan ini enaknya kalau teman-teman cari predikat dulu ya. Ketika teman-teman mencari predikat dulu dan belum ada predikat, kemudian titik-titiknya itu di awal sendiri atau di paling depan, sedangkan sebelum predikat kan harus ada subjek ya, teman-teman. Nah, berarti kita juga kehilangan subjek di situ. Artinya kita harus carikan subjek, kemudian predikat. Nah, sekarang kita coba cek A, B, C, D ya. Yang mana yang subjek dulu baru predikat dan ternyata sudah dijawab oleh Mr. Adrian. Betul sekali, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Di sini ada predikat reduce, subjeknya adalah coconut waste briquettes. Gitu ya. Nah, kalau yang alpha kenapa salah? Di situ yang alpha itu hanya ada subjek, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ada yang penasaran, waste itu kan juga bisa jadi kata kerja, Zat. Artinya menyia-nyiakan atau apa, teman-teman? Ya, membuang-buang gitu ya. Contohnya don't waste time, misalkan jangan menyia-nyiakan waktu atau membuang-buang waktu. Nah, itu kan waste-nya itu kata kerja, teman-teman. Nah, tapi di sini tidak mungkin waste itu kata kerja. Kenapa? Atau dari mana kita bisa tahu kalau waste ini tidak mungkin kata kerja? Yaitu dari kata benda sebelumnya. Itu kan sebelumnya ada kata benda kekenat. Nah, jadi gini,
Dalam menyatakan fakta, teman-teman, dalam bahasa Inggris atau kalau teman-teman pernah belajar tenses atau pernah mendengar lah minimal tenses itu ya, salah satu tenses itu ada namanya simple present. Atau sederhananya simple present itu caranya kita menyatakan fakta dalam bahasa Inggris. Nah, untuk menyatakan fakta dalam bahasa Inggris, salah satu itu harus kita tambahkan S, teman-teman. Entah itu di subjek atau di predikatnya. Gitu ya. Misal nih kita mau bilang ikan itu berenang. Nah, kita bilangnya a fish. Jadi seekor ikan berenang itu swims. Nah, jadi ditambahkan S ke salah satu. Atau kalau fish-nya jamak, nah ini fish ini jamaknya bisa fish, bisa fishes ya, teman-teman. Tapi karena ini untuk contoh aja, kita pakai fishes. Jadi fishes. Nah, kalau sudah ada S di depan atau di subjek, maka predikatnya jangan ditambah S. Salah satu saja. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi a fish swims atau fishes swim. Jadi fish itu biasanya nggak pakai S ya jamaknya, teman-teman. Tapi walaupun pakai S nggak apa-apa. Memang bahasa Inggris itu seperti itu. Kadang ada yang konsisten, ada yang enggak. Jadi boleh kita mau bilang ikan-ikan itu fishes ataupun fish aja juga bisa jadi ikan-ikan, bisa jamak seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Sedangkan kalau teman-teman lihat di pilihan A, itu kan kekenat nggak ada S-nya. Wish juga nggak ada S-nya, teman-teman. Yang menandakan bahwa itu bukan subjek predikat. Ini sama-sama kata benda ya. Fungsinya menjelaskan kata benda briquettes. Nah, wish di situ artinya limbah, teman-teman. Bukan menyia-nyiakan. Itu ya. Jadi yang alfa ini kita tidak punya predikat. Jadi nggak bisa. Kita tadi juga butuh predikat. Kalau yang Bravo ini ada subjek, sorry. Itu ada subjek ke kena split bracket, teman-teman. Nah, tapi nggak ada predikatnya, dan juga di situ ketambahan dengan conjunction that. Nggak bisa ya. Kemudian yang Charlie juga sama, ada conjunction that, padahal subjeknya cuma satu, predikatnya cuma satu. Nggak bisa, teman-teman. Nah, untuk conjunction kita pelajari hari kedua, besok ya, berarti. Nah, makanya jawaban yang benar adalah yang delta. Nah, nanti kalimat yang benar kalau dibaca, coconut waste briquettes reduce deforestation across the globe. Kalau diartikan, briket limbah kelapa itu mengurangi penggundulan hutan di seluruh bumi atau di seluruh dunia. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai kalimat ya, teman-teman, subjek dan predikat, dan juga contohnya. Sebelum kita lanjut ke latihan praktek ke teman-teman ya, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu, jangan sungkan-sungkan, boleh di-unmute. Silahkan teman-teman. Mister mau nanya dikit, Mister. Silahkan, Mister Desa, boleh. Silahkan, Mister. Ini yang saya bingung nih tentang subjek ini ya. Subjek di sini tuh eh, bisa banyak itu ya, apa ya? Bisa banyak kata gitu ya. Jadi coconut waste briquette. Jadi kayak satu kesatuan gitu ya, Mister ya. Betul, Mister. Jadi itu namanya adalah frasa. Jadi kalau teman-teman menemukan di satu bagian kalimat, Ya. misalnya subjek saja atau predikat saja, itu kok terdiri dari lebih dari satu kata, nah itu biasanya disebut dengan frase, teman-teman. Nggak apa-apa, yang penting mereka memenuhi satu unsur kesatuan makna. Contoh nih, misalkan kita bilang, ibu saya sedang bekerja. My mother is working. Nah, itu subjeknya my mother. Di situ ada dua kata, my sama mother. Nggak masalah, itu my-nya adalah kata sifat. Namanya possessive adjective, teman-teman. Jadi kata sifat yang menunjukkan kepemilikan. Nah, kata benda intinya adalah di mother. Itu kata benda. Jadi sebagai subjek tadi. Kemudian predikatnya pun ada dua kata. Ada is working, sedang bekerja. Seperti itu. Jadi nggak masalah, Mister. Untuk satu posisi kalimat terdiri dari lebih dari satu kata, tapi yang pasti intinya ya, teman-teman, di subjek itu intinya adalah kata bendanya. Kalau nggak gitu, kata ganti. Di predikat, intinya adalah di kata kerjanya. Seperti itu, Mister. Hmm, cuman kadang agak bingung gitu sih apa ngebedain mana itu satu sebuah subjek, mana itu yang bukan subjek gitu sih. Nah, kalau misalkan, jadi kalau misalkan itu, Mister, untuk masalah eh, eh, apa, ke apa ya namanya, teman-teman? Kepekaan. Jadi kepekaan teman-teman pada bentuk-bentuk apakah itu satu kesatuan ataupun beda. Nah, itu adalah
eh, sorry, tekniknya adalah teman-teman perlu sering-sering mempraktekkan. Gitu ya. Nanti teman-teman ketika pertama-tama pasti teman-teman akan menemukan yang panjang-panjang seperti ini pasti akan bingung. Gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman sudah macet menentukan itu kata kerja atau bukan, itu kata predikat atau bukan, itu kata benda atau bukan, teman-teman boleh japri. Dan malah saya sarankan untuk japri, ya, untuk konsultasi seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Atau teman-teman bisa buka kamus, juga bisa mencari bentuknya tadi yang saya sampaikan tadi, ya. Dalam menyatakan fakta, tidak mungkin tidak ada S sama sekali di salah satu. Jadi harus ditambahkan ke S salah satu. Entah itu yang di depan ataupun yang di belakang atau kata kerjanya. Nah, kalau nggak ada S-nya berarti itu bukan atau tidak memenuhi penyusunan subjek predikat. Maksudnya seperti itu. Dan itu nanti akan teman-teman gali atau teman-teman kuasai ketika teman-teman sering-sering latihan. Seperti itu, Mister. Siap, oke Mister. Kasih. Tapi dapat ya untuk gambarannya kurang lebih seperti itu. Jadi konsepnya, caranya teman-teman cari dulu predikat. Kalau sudah ketemu predikat, batasi. Berarti kan subjeknya pasti di sebelumnya, teman-teman. Nah, cari kata benda lepas sebelumnya. Ada nggak seperti itu? Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan dari teman-teman. Sepertinya masih aman ya. Atau kita ke latihan soal supaya teman-teman tidak menerka-nerka, supaya teman-teman tidak hanya apa ya, membayang-bayangkan seperti itu, supaya tidak jadi hanya konsep, tapi eh, pemahamannya itu supaya lebih tergambar jelas gitu ya, teman-teman. Nah, di sini saya berikan beberapa soal. Silahkan nanti teman-teman kerjakan, jangan takut salah ya, teman-teman. Nanti kita bahas bersama. Nah, silahkan waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright, waktunya habis teman-teman. Silakan jawabannya dikirim di chat sedapatnya dulu. Salah nggak apa-apa, beda nggak apa-apa. Kita belajar ya. It's part of process, it's part of learning. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, Charlie. Sepertinya semuanya menjawab Charlie. Oke, kita cek bersama. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang paling gampang itu dicari kata kerja sebagai predikat dulu, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ kan sama sekali tidak ada kata kerja ya. Berarti di sini kita harus carikan predikat, kata kerja sebagai predikat. Nah, subjek predikat itu tidak boleh dipisah satu koma, teman-teman. Ya, kalau misalnya dipisah 2 koma, 3 koma, bahkan 100 koma pun nggak apa-apa. Yang nggak boleh adalah dipisah satu koma. Nah, itu karena sebelumnya titik-titik hanya ada satu koma, tidak mungkin subjeknya di sini. Berarti fix subjeknya juga harus ikut di setelahnya koma ini, teman-teman. Artinya kita juga kehilangan subjek, maksudnya seperti itu. Nah, nah ini gampang sekali. Kalau dilihat di ABCD yang ada predikatnya antara Charlie sama Delta saja. Alpha itu verb ing, teman-teman ya, dari to be. Sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, nggak bisa jadi predikat. Yang Bravo apalagi, to verb satu itu tidak bisa jadi predikat. Nah, antara Charlie atau Delta, yang Delta itu ada that-nya. Teman-teman, itu adalah conjunction atau kata hubung. Kita tidak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu ya. Nah, fix berarti jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, in 1760, there were thousands of blacksmiths in Virginia alone. Jadi kalau diartikan kurang lebih, pada tahun 1760, ada ribuan pandai besi di Virginia sendiri. Seperti itu. Oke, good job. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba lagi. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis, teman-teman. Silahkan jawabannya boleh dikirim di chat dan kita akan bahas bersama. Dan saya lihat teman-teman menjawab alfa, alfa, alfa. Sepertinya semua menjawab alfa. Mari kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predikat. Nah, di situ belum ada ya. Berarti di sini kita harus carikan predikat. Nah, karena titik-titik di paling depan dan sebelumnya predikat harus ada subjek, berarti kita juga harus carikan subjek. Di pilihan A, B, C, D itu yang ada predikatnya cuma satu, teman-teman, yaitu yang alfa. Ya sudah, berarti jawaban yang lain salah karena tidak ada predikat dan kita tadi butuh predikat. Nah, otomatis jawabannya yang alfa. Nanti kalau dibaca, there are two principal types of genetic mutations, point and frame shift. Jadi kalau diartikan kurang lebih ada dua jenis utama dari mutasi genetik, yaitu point atau titik gitu ya, teman-teman, dan juga rangka seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa, alfa, sepertinya semua menjawab alfa. Oke, mari kita cek bareng ya. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Nah, di situ ada range in, teman-teman. Nah, kalau teman-teman menemukan range ketemu in, itu kata kerja ya, range-nya itu, teman-teman. Dia adalah predikat, nah yang belum ada adalah subjeknya. Jadi di sini teman-teman diminta mencari subjeknya saja. Di situ kemungkinan jawabannya yang alpha ya, ada si anemones. Kemudian yang Bravo itu ada conjunction, padahal subjek predikat cuma satu. Charlie juga sama ya, teman-teman. Subjek predikat cuma satu, tidak butuh conjunction. Delta juga sama, ada conjunction, padahal subjek predikat, sorry, subjek predikatnya ada dua. Subjeknya cuma satu, maaf teman-teman. Jadi kita tidak bisa memasukkan yang delta karena nanti ada penambahan yang ada satu bagian yang hilang lagi, yaitu subjek lagi. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, sea anemones range in hue from soft lavender to electric green. Jadi kalau diartikan, anemon laut itu beragam dalam hal warnanya. Dari lavender yang lembut, dari warna lavender lembut gitu ya, hingga hijau elektrik. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo. Bravo sepertinya semua menjawab Bravo ya. Mari kita cek bersama teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada kata provides, pop SCS ya. Nah, hati-hati teman-teman. Animals itu walaupun dia kata benda, di sini dia bukan subjeknya. Kenapa? Karena di situ provide sudah ada S-nya, teman-teman. Yang menandakan bahwa subjeknya itu harus tunggal, nggak boleh pakai S. Nah, kata benda itu selain subjek, dia juga bisa jadi objek. Ya, objeknya sesuatu di sini. Nah, dan kita pun juga kehilangan subjek, teman-teman. Nah, yang boleh punya objek itu salah satunya adalah kata kerja. Nah, di sini yang agak agak ribet ya, teman-teman. Jadi, kata kerja itu bisa teman-teman jadikan subjek. Tapi ada caranya. Caranya harus teman-teman rubah menjadi verb ing. Itu namanya gerund, teman-teman. Ya, kalau dulu di sekolah waktu kita SMA kalau nggak salah itu ada istilah gerund ini, teman-teman. Jadi gerund itu adalah kata kerja yang dipaksa menempati kata benda, entah itu di subjek atau di objek.
Nah, di sini sebagai subjek, teman-teman. Tapi sama aja ya. Kalau ada kata kerja menempati tempatnya kata benda, harus dirubah jadi verb ing. Nah, ini namanya gerund, teman-teman. Verb ing yang menempati tempatnya kata benda. Atau berfungsi sebagai kata benda di kalimat. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang bravo. Betul sekali. Kalau yang alfa nanti predikatnya double. Karena verb satu itu predikat, teman-teman. Dan predikat itu kalau di soal structure TOEFL tidak boleh atau tidak mungkin diletakkan di awal kalimat. Seperti itu. Kalau di soal kalau di bahasa Inggris umum di pertanyaan kalimat tanya teman-teman predikat itu boleh diletakkan di awal tapi di soal structure TOEFL itu tidak ada kalimat tanya. Makanya tidak mungkin diletakkan di awal kalimat kalau di soal structure TOEFL. Kalau yang Charlie ada conjunction, ada predikat. Nah, kita butuh subjek. Kalimatnya nggak ada subjek sama sekali nanti ya. Kalau yang delta, nah, kalau ada kata benda, ini kan gerund ya tadi teman-teman, dianggap sebagai kata benda walaupun wujudnya verb. Sebelumnya itu ada preposisinya, dia berubah menjadi keterangan. Dan keterangan itu tidak bisa menjadi subjek. Ya, misal nih maksudnya preposisi menjadikan keterangan itu gini, teman-teman. Misal kita punya kata benda kulkas, refrigerator atau fridge. Nah, di sebelumnya itu ditambahkan dengan kata di dalam. Misalnya nih, di dalam kalimat kita bilang, saya menaruh es krim di dalam kulkas. Ya, misalkan I put an ice cream in the fridge. Nah, itu subjeknya adalah I, saya, predikatnya adalah put, meletakkan tadi ya. Kemudian objeknya adalah an ice cream tadi. Kemudian keterangannya itu adalah in the fridge. Itu keterangan tempat, teman-teman. Jadi fridge kulkas yang awalnya kata benda karena sebelumnya ketambahan in itu menjadi keterangan. Nah, jadi fungsinya preposisi, contohnya in ini ya, itu adalah merubah kata setelahnya menjadi keterangan atau adverb. Dan keterangan tidak bisa jadi subjek. Jadi yang delta tidak bisa. Fix jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. Nanti kalau dibaca, feeding animals provides essential nutrients for growth and survival. Jadi kalau diartikan, memberi makan binatang-binatang itu menyediakan nutrisi yang penting atau yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan pertahanan hidup seperti itu. Oke, nice. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu teman-teman 30 detik dimulai dari sekarang silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, sepertinya semua menjawab Bravo ya. Kita cek bareng teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predikat belum ada di situ ya. Nah, karena titik-titiknya di depan berarti kita juga kehilangan subjek juga. Cari A, B, C, D yang subjek predikat. Yang alpha di situ ada subjek tapi tidak ada predikatnya nggak bisa. Ya, verb ing berdiri sendiri nggak ada auxiliary nggak bisa jadi predikat teman-teman. Kalau yang Bravo ada subjek, ada predikat combine, kemungkinan jawabannya Bravo. Kalau yang Charlie ada subjek, tidak ada predikat juga, teman-teman ya. Kalau yang Delta, nah ada conjunction, padahal subjek predikat cuma satu. Tidak bisa dimasukkan conjunction. Berarti fix jawabannya adalah yang Bravo. Nanti kalau dibaca, calcium ions combine with phosphate to form bone tissue. Jadi kalau diartikan kurang lebih, ion kalsium itu bergabung dengan fosfat untuk membentuk jaringan tulang. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu ya. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Alright, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban alfa. Alfa sepertinya semua menjawab alfa. Kita cek bersama. Cari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang nggak ada kata kerja sebagai predikat. Nah, subjek predikat nggak boleh dipisah satu koma. Berarti subjeknya juga harus ada di sini ya. Tapi nggak ada teman-teman. Jadi A, B, C, D cari yang subjek predikat. Di situ yang alfa ada subjek, ada juga predikat. Kita tahan dulu. Yang Bravo ada subjek, tidak ada predikat, malah ketambahan conjunction. Gak bisa ya. Kalau yang Charlie, di situ ada conjunction, padahal subjek predikat cuma satu. Kalau yang Delta ada subjek, nah tapi nggak ada predikatnya. Nggak bisa, teman-teman. Berarti fix jawabannya adalah yang alpha. Nah, nanti kalau dibaca, during digestion, most nutrient absorption occurs in the small intestine of the human body. Jadi kalau diartikan, selama proses pencernaan, penyerapan sebagian besar penyerapan nutrisi itu terjadi di dalam usus kecil dari tubuh manusia. Seperti itu. Oke, gue jawab lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Alright, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab delta, delta, delta. Sepertinya semua menjawab delta. Mari kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Hati-hati ya teman-teman. Reverse ini bukan, reserve ini bukan predikat ya. Karena kalau dia predikat ini, dia pasti ada objeknya teman-teman. Ya, reserve itu kan artinya eh, bisa artinya menghemat gitu ya, bisa juga memesan tempat gitu. Jadi dia setelahnya harus ada objek, tapi di sini nggak ada. Nah, ini menandakan bahwa dia adalah kata benda, teman-teman. Nah, di sini tidak ada kata kerjanya, berarti kita butuh kata kerja sebagai predikat. Subjeknya sudah ada, yaitu the state itu ya. Berarti di sini kita hanya memerlukan predikat saja. Yang alpha, verb ing tanpa auxiliary sebelumnya nggak bisa jadi predikat. Nah, kalau yang Bravo itu ada conjunction, ada subjek predikat, padahal predikatnya cuma satu ya. Kita nggak bisa conjunction, apalagi subjek lagi itu pemborosan subjek ya nanti ya. Kalau yang Charlie juga sama, kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu. Kalau yang, nah jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Nanti kalau dibaca, rich in natural resources, the state of Wyoming has the largest coal reserves in the country. Jadi kalau diartikan, kaya dalam hal sumber daya alamnya, negara bagian Wyoming itu memiliki cadangan batu bara terbesar di negara tersebut. Maksudnya di Amerika Serikat. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab delta. Mari kita cek bareng ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada founded. Subjeknya, nah tadi France sebelumnya ada from-nya itu menjadi keterangan ya teman-teman. Artinya di sini kita belum punya subjek. Berarti tugas teman-teman di sini hanya mencarikan subjeknya saja. Oke, yang alpha di situ ada subjek tapi ketambahan dengan conjunction. Padahal subjek predikat cuma satu teman-teman. Bravo juga sama, ada conjunction, subjek predikatnya cuma satu nggak bisa. Charlie juga sama, ada conjunction, subjek predikat cuma satu nggak bisa. Nah, jawabannya adalah yang delta ya. Nanti kalau dibaca, explorers from France founded Quebec as early as the early 17th century. Jadi, para penjelajah dari Prancis itu membangun Quebec di awal abad ke-17 seperti itu. Lanjut ke nomor 9, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab delta. Sepertinya semua menjawab delta. Kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ sama sekali tidak ada kata kerja ya. Berarti di sini kita harus carikan predikat. Subjeknya sudah ada yaitu the levels, teman-teman. Jadi fix di sini kita hanya membutuhkan predikat saja. Yang alpha nggak bisa karena ada conjunction, ya. Kita butuh predikat saja. Bravo nggak bisa karena subjeknya nanti double atau pemborosan. Yang Charlie verb ing tanpa auxiliary sebelumnya nggak bisa jadi predikat ya, teman-teman. Kalau yang delta, nah jawabannya adalah yang delta. Di situ ada auxiliary verb ya. Nah, jadi nanti kalau dibaca, the levels of biological classification are always arranged in the same order from domain to species. Jadi kalau diartikan, tingkat-tingkat klasifikasi makhluk hidup atau biologis itu selalu disusun dalam urutan yang sama dari domain atau kingdom ya teman-teman hingga menuju spesies yang paling kecil seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, terakhir ya, nomor 10, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban alfa, ada juga bravo. Mari kita cek bersama ya teman-teman. Seperti biasa dicari kata kerja sebagai predikat dulu. Nah, hati-hati ya teman-teman. Found ini adalah verb 3, bukan verb 2. Karena found ini di sini ya, verb satunya adalah find, teman-teman. Artinya menemukan. Dia butuh objek, sedangkan di setelahnya tidak ada objeknya. Nah, ini berarti dia verb 3, artinya yang ditemukan. Selain itu, kalau dia predikat, nggak mungkin karena dipisah dengan satu koma. Nggak boleh sebelumnya predikat ada satu koma untuk memisahkan dengan subjek, nggak mungkin. Gitu ya. Jadi ini bukan verb 2 ya, teman-teman. Ini adalah verb 3. Dan verb 3 itu berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, tidak bisa jadi predikat. Nah, di sini kita belum punya predikat sama sekali ya, teman-teman. Berarti di titik-titik harus dicarikan predikat. Nah, predikat tidak boleh dipisah satu koma. Kalau dipisah dua koma malah nggak apa-apa. Nah, subjeknya itu di depan sendiri itu namanya the Bristol Confine itu, teman-teman. Jadi kita sudah punya subjek tapi belum punya predicate. Jadi tugas teman-teman mencarikan predikatnya saja. Nah, kemungkinan yang alfa bisa ya, teman-teman, karena di situ ada predikat. Kalau yang Bravo tidak ada kata kerja sama sekali sebagai predikat, jadi Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada predikat, nah tapi ada conjunction juga. Padahal subjek predikat cuma satu, jadi tidak bisa, teman-teman. Kalau yang delta di situ ada predikat lagi, sorry, maksud saya ada predikat, tapi ada conjunction juga, padahal subjek predikat cuma satu ya, nggak bisa teman-teman. Berarti fix jawabannya adalah yang alpha tadi. Nah nanti kalau dibaca, the bristlecone pine found in the White Mountains of California is the oldest known living tree in the world. Jadi kalau diartikan, pohon pinus bristlecone yang ditemukan di White Mountains yang berada di California merupakan pohon tertua yang pernah diketahui di dunia. Kalau diartikan seperti itu. Itu ya, teman-teman. Kemudian ada pertanyaan nih dari Mr. Rizal. Berarti boleh ya, Sir, kalau dipisah dua koma antara subjek predikat. Nah, kalau cuma satu nggak boleh, teman-teman. Tapi kalau dua atau tiga atau empat bahkan 100 koma malah nggak apa-apa. Ya. Nah, informasi yang diapit oleh dua koma itu disebut dengan apositif. Anggap aja sebagai apositif, teman-teman. Apositif itu informasi tambahan yang itu kalau teman-teman hapus itu tidak mempengaruhi informasi intinya. Jadi sebenarnya informasi intinya adalah the bristlecone pine is the oldest known living tree in the world. Jadi pinus atau pohon pinus bristlecone adalah pohon hidup tertua yang diketahui di dunia ini. Nah, ini hanya penambahan saja atau yang disebut tadi dengan apositif, informasi tambahan yang tidak tidak nyambung atau hanya sebagai tambahan aja dari informasi intinya.
Jadi kalau teman-teman hapus nggak apa-apa. Jadi kalau pertanyaannya apakah boleh subjek predikat dipisah dua koma? Jawabannya boleh, teman-teman. Yang tidak boleh adalah subjek predikat dipisah satu koma. Itu nggak boleh. Gitu ya. Kalau 2 koma, 3 koma, 4 koma, bahkan 100 koma, it's okay, Mister. Nah, gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman, silahkan. Sebelum kita tutup, teman-teman. Mister mau nanya, Silahkan, Mister Ari. Mister saya kan belum pernah tes TOEFL ya. Tapi waktu belajar 1 sampai 10 ini menurut saya tuh agak mudah karena cari predikat sama subjek aja. Ini tuh emang udah dikelompokin sama Mister kita hari ini belajar subjek predikat aja apa nanti itu ngurut gitu atau ngacak gitu ya Mister dari strukturnya semua itu. Maksudnya apa di tesnya, Mister? Iya, Apakah di... di tesnya itu. Oke, jadi di tesnya nanti ketika struktur itu acak, teman-teman. Ya, nah tapi tentunya ketika kita belajar harus sistematis, harus belajar dari yang tahap pertama. Sebenarnya cara mengerjakan struktur itu cuma satu, kok, teman-teman. Yang saya pakai ketika mengerjakan tes itu cuma satu untuk menjawab semua soal struktur TOEFL. Nah, semua soal struktur TOEFL ketika teman-teman tes nanti itu acak ya. Tapi cara mengerjakannya urut dari bab 1 sampai bab 10 yang kita pelajari nanti. Dan kalau teman-teman sudah terbiasa dengan latihannya, teman-teman akan langsung kelihatan nanti apa namanya jawabannya seperti itu. Jadi sekali lagi eh, kenapa kok saya urutkan dari bab 1 sampai bab 10 ini? Karena memang dari lembaga saya diberikan jatah 10 chapter untuk membahas structure, teman-teman ya. Eh, jadi saya jabarkan satu cara itu menjadi 10 bagian seperti itu, Mister. Jadi 10 bab yang akan kita pelajari nanti bisa teman-teman gunakan menjawab semua pertanyaan di structure TOEFL. Seperti itu, Mister. Oke, Mister. Tapi cuman ya nanti di akhir mungkin kan ada. Kadang itu kayak bingung ini hanya sekedar predikat subjek aja atau ketika menjawab ya, Mister, atau ada lain lagi yang salah gitu. Kadang-kadang. Cuman kalau udah dikelompokin kan kayak lebih gampang gitu ya. Betul sekali. Jadi memang mungkin teman-teman ada yang merasa kok gampang sekali hari ini gitu. Karena memang sudah saya kelompokkan dan seperti yang di awal tadi saya sampaikan, teman-teman, bab pertama ini adalah bab yang paling gampang tapi paling penting. Teman-teman akan gunakan cara ini setiap teman-teman menemukan soal structure TOEFL. Kenapa? Karena di bagian kalimat itu yang harus ada adalah subjek predikat. Otomatis teman-teman bisa dibilang wajib bisa menentukan subjek predikat di kalimat. Seperti itu. Nanti pun di akhir kalau teman-teman misalnya nih penasaran dengan cara saya mengerjakan soal structure TOEFL ketika soalnya acak. Nah, seperti ada dua cara, teman-teman yang tadi di awal saya sampaikan, teman-teman nanti akan dapat bonus pembahasan tes dari lembaga ya yang sudah saya buat lama dulu. Yang memang saya berikan bonus buat teman-teman yang selalu aktif mengikuti entah di sesi sore aja atau sesi malam juga ikut atau sesi malam aja atau bahkan dua-duanya gitu ya teman-teman nanti saya akan berikan bonus tersebut. Bisa juga teman-teman mengikuti kelas ekstensi, di mana kelas ekstensi itu membahas 3 paket structure yang terbaru yang saya dapatkan. Seperti itu. Gitu ya. Jadi satu paket lengkap lah. Dan itu acak. Seperti itu. Baik, terima kasih, Mister. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain. Silahkan boleh ditanyakan. Mister, maaf aku mau tanya. Silahkan Miss Khaira. Boleh Miss, silahkan. Untuk soal yang nomor 10 tadi itu berarti tidak memungkinkan ya Mas, Miss, di dalam satu kalimat itu ada dua subjek kayak gitu. Karena kan eh, yang itu kan aku mengiranya kan yang noun itu udah predikat sehingga harus mencari subjeknya kayak gitu. Oke. Nah, noun ini ya Miss ya, yang saya lingkarin ini ya. Ya, Mister. Oke, jadi seperti yang kita pelajari di awal tadi, teman-teman, hati-hati dengan kata kerja. Oke, kenapa saya bilang seperti ini? Karena tidak semua kata kerja itu bisa jadi predikat. Teman-teman ada yang masih ingat nggak tadi? Kata kerja yang bisa jadi predikat itu verb keberapa saja? Bab Boleh di... satu, Oke, nice. Verb 1, bab 2 verb 2 dari atau verb 2, nice. bab S Verb SES, nice.
Auxiliary verb. Auxiliary verb three. dan juga auxiliary verb atau kata kerja dengan gandengannya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman menemukan verb satu, verb 2, verb SES, dan auxiliary verb itu predikat. Tapi kalau teman-teman menemukan ada noun, noun ini adalah verb 3 ya, teman-teman. Yang mana sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, ini tidak bisa jadi predikat. Seperti itu. Jadi kalau hati-hati menemukan kalau menemukan kata kerja, cek dulu. Sama kayak found tadi, teman-teman. Found ini bukan predikat ya, walaupun dia secara wujud dia adalah kata kerja. Ya, dia adalah verb 3 dan verb 3 itu sekali lagi kalau nggak ada auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Nah, tapi kembali ke pertanyaannya tadi, apakah boleh di kalimat itu memiliki lebih dari satu subjek predikat atau misalnya subjeknya saja yang lebih dari satu atau predikatnya saja yang lebih dari satu? Apakah boleh? Jawabannya boleh, Miss. Nah, tapi ada syaratnya ya, yang mana syarat di dalam kalimat kita memasukkan lebih dari satu SP atau subjek predikat, kita akan pelajari di hari kedua, Miss. Nah, tapi kalau dia di soal nomor 10 ini, jawabannya subjek predikatnya cuma satu. Noun bukan sebagai predikat karena dia verb 3 tanpa auxiliary sebelumnya. Seperti itu, Miss. Oke, terima kasih, Mister. Oke, nah jadi sekali lagi salah satu di bab vocab teman-teman ya itu ada perubahan kata kerja. Ini nggak enaknya dalam bahasa Inggris itu seperti ini. Di bahasa Indonesia kita nggak punya makan ya makan aja, nggak ada makanet, makaning, makans itu nggak ada teman-teman. Tapi dalam bahasa Inggris eat kata kerja artinya makan ini itu bentuknya macam-macam. Ada eat, ada ate, ada eats, ada eaten, ada eating atau know ini misalnya teman-teman. Know itu bisa know, ada knew, ada knows, ada knowing, ada known, ada will know, dan lain-lain. Gitu ya. Ada yang bisa jadi predikat, ada juga yang tidak. Dan sekali lagi, teman-teman akan terbiasa akan atau akan eh, mempertajam insting teman-teman menentukan predikat atau tidak itu dari sering-sering latihan. Nanti teman-teman akan terbentuk sendiri, oh noun itu bukan predikat kalau nggak ada auxiliary sebelumnya. Gitu ya. Beda dengan yang di soal di awal tadi, teman-teman. Di contoh kalau nggak salah tadi juga ada noun ya. Kalau saya nggak salah, sebentar. Atau dicontoh ya tadi, sebentar teman-teman. Saya lupa. Maaf. Oh ini, di contoh. Tadi kan ada noun teman-teman. Di sini predikat karena ada are-nya. Are ini adalah auxiliary. Tapi kalau nggak ada are-nya, noun itu bukan jadi predikat nanti. Ya, jadi verb 3 tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Tapi kalau ada auxiliary-nya seperti ini, fix itu adalah predikat. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Silahkan, jangan sungkan-sungkan. Sir, mau tanya, Sir. Silahkan, Mr. Agung. Boleh, Mister. Ya, eh, kapan kita waktu menggunakan kata will sama would? Oke, perbedaannya will sama would ya, teman-teman. Kalau di grammar atau di struktur secara umum ya, teman-teman, perbedaannya will itu untuk menyatakan akan. Caranya bilang sebenarnya sama-sama akan sih. Cuma kalau will itu bisa saja akan belum terjadi lah seperti itu. Sedangkan would itu umumnya atau biasanya dipakai ketika memang sudah tidak bisa terjadi. Contohnya yang tadi saya sampaikan, teman-teman. Jadi kayak omong doang. Misalkan gini, seandainya tadi tidak hujan, saya akan mengunjungimu. Nah, kalau ada orang bilang ke teman-teman, seandainya tadi tidak hujan, saya akan mengunjungimu. Atau misalkan lagi, seandainya kemarin saya datang ke pernikahanmu, saya akan mendapatkan iPhone seperti yang lain, misalnya ya, teman-teman. Nah, akannya itu, saya akan mendapatkan itu ya, itu adalah pakainya would. Karena salah satu artinya terjadi di lampau dan biasanya untuk yang tidak mungkin bisa terjadi lagi atau kebalikan dengan fakta lah. Jadi nggak bisa dilakukan seperti itu. Tapi kalau will itu masih kayak prediksi gitu. Jadi contohnya jika besok tidak hujan, saya akan mengunjungimu. Jadi masih bisa terjadi, masih bisa tidak, tergantung besok hujan atau tidak. Seperti itu, Mister. Jadi atau sederhananya lampau sama present lah, seperti itu. Oke, makasih, Sir. Oke, dapat ya. Nah, tapi kalau di penggunaan speaking itu banyak, teman-teman. Would itu bisa juga diarti apa namanya? Maukah, bisa diartikan maukah bahasa sopannya.
Tapi sekali lagi itu di speaking. Kalau di TOEFL nggak di TOEFL structure nggak keluar yang would artinya maukah atau bolehkah itu nggak keluar karena nggak ada kalimat tanya di soal structure TOEFL. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Tapi itu di soal structure TOEFL nggak ditanyakan ya, maksudnya perbedaan would atau will itu nggak keluar teman-teman. Terutama TOEFL yang resmi. Itu nanti teman-teman dapatkan di listening. Jadi would kayak perumpamaan-perumpamaan seperti itu. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi atau nanti ketika teman-teman mereview kembali rekaman videonya, kemudian mengerjakan latihan soalnya misalnya menemukan kesulitan jangan sungkan-sungkan untuk japri saya ya. Teman-teman nanti saya bantu lewat japri dan jangan lupa nanti teman-teman saya kirimkan link untuk absensi ya, mohon diisi terutama nama Zoom-nya teman-teman mohon diingat untuk dimasukkan ke situ nanti karena hari kedua dan seterusnya nanti saya mengabsennya lewat nama Zoom teman-teman, lewat aplikasi Zoom. Seperti itu. Dan terima kasih teman-teman sudah hadir hari ini dan juga partisipasi aktifnya keren sekali. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat and I'll see you again next time insyaallah. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night. See you guys.